Al-Fatihah biniyatil qubul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi syani zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yarzuquna kamal ikhlasi wal yaqin thumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab wa ala jami' ustadina wa masyayikhina wa liwalidina wa lijamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin nabi Muhammadin mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, nantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga buat orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Juga buat kita semuanya para jamaah, mudah-mudahan selalu disehatkan badan kita, panjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan semua hajat-hajat kita. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, mudah-mudahan gak sampai kejahatannya kepada kita, melainkan Allah balikan menjadi nikmat buat kita. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bihil khair, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah sekalian yang saya hormati, saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita membawa banyak manfaat, keberkahan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, kita lanjutkan. Saya mau tambahkan sedikit saja. Ketika kita kemarin bicara tentang sunnah ab'ad ya dalam sholat ya. Jadi sunnah sholat itu memang kalau dilihat secara umum, sunnah sholat itu dibagi tiga. Jadi ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah ketika sholat, ada sunnah selesai daripada sholat. Ada sunnah yang qoblas sholat, sebelum sholat. Apa sunnah sebelum sholat? Kal adzan wal iqamah was siwak. Jadi sunnah sebelum sholat itu apa? Adzan, iqamah, bersiwak. Itu sunnah, tapi sebelum sholat, belum masuk di dalam pekerjaan sholat itu. Lalu yang kedua, sunnah-sunnah athna as-sholat, sunnah-sunnah yang dikerjakan ketika sholat. Itu yang kemarin kita bagi, ada yang ab'ad, ada yang hayat. Kalau yang ab'ad ditinggalin, kita mesti sujud sahwi gitu ya. Yang ada 7 ya, sunnah ab'ad itu termasuk di dalamnya
tasyahud awal, duduknya dan sholawat kepada Nabi di tasyahud awal itu sunnahnya sunnah ab'ad. Jadi kalau itu ditinggal maka sunnah sujud sahwi. Lalu apalagi kunut, berdiri ketika baca kunut, ya, sholawat kepada Nabi dan keluarga serta sahabatnya di ketika baca doa kunut, itu juga bagian daripada sunnah ab'ad. Lalu yang termasuk sunnah ab'ad juga adalah as-salatu alal ali fit tasyahudil akhir, sholawat kepada keluarga Nabi di dalam tasyahud akhir. Nah itu sunnah yang dilakukan ketika sholat, yang termasuk dalam bagian ab'ad. Ab'adnya sholat itu. Adapun yang hayat bagaimana? Kalau hayat, sunnah yang tidak dituntut kita untuk melakukan sujud sahwi jikalau kita tinggalin. Apa aja? Selebihnya daripada sunnah ab'ad itu adalah sunnah hayat itu. Lalu bagian yang ketiga adalah sunnah yang dilakukan sesudah sholat. Emang ada kalau sebelumnya tadi adzan, iqomah, bersiwak gitu ya. Kalau yang asna as-sholat yang masuk di dalam bagian sholat banyak, termasuk ada yang ab'ad dan ada yang hayat. Nah sunnah selesai sholat apa? Kadzikri wal julusi fi musallahu. Apa? Dzikir. Itu. Jadi habis sholat sunnah itu dzikir. Jadi dianjurkan karena Rasulullah juga baca itu dzikir sesudah sholat, jangan habis sholat Allahumma lantas jalan. Jadi ada sunnah sesudah sholat. Jadi sunnah sebelum sholat, sunnah ketika sholat, dan sunnah sesudah sholat. Nah sunnah sebelum sholat itu diantaranya adalah azan dan iqomah. Saya mau cerita azan saja hari ini. Saya mau cerita azan karena ini belum kita bahas kemarin, bicara tentang sunnah sebelum sholat. Nah ini pada pengertian lughahnya, azan itu adalah al-i'lam, pemberitahuan, gitu ya. Jadi azan itu adalah pemberitahuan tuh pada lughah. Cuman pada istilah azan itu adalah zikrun makhsusun. Azan itu adalah zikir yang khusus ya. Matlubun li sholatin maktubatin ya, yang dituntut padanya untuk melakukan sholat wajib ya, as-sholatan alal a'yan, yang asalnya itu adalah pemberitahuan itu. Jadi azan itu adalah zikir yang maksus, zikir khusus gitu ya. Walaupun nanti ada bahwasanya disunahkan kita azan di luar daripada apa? Di luar sholat, boleh nggak? Boleh. Jadi kalau memang bicara azan adalah zikir khusus untuk melaksanakan sholat yang sifatnya fardu. Tapi di luar itu disunahkan nggak azan? Nah di sini ada tuh wa yusannul adzanu ghairu sholati fi mawadi'a. Jadi disunahkan azan di beberapa tempat itu dibolehkan. Ketika apa? Ghadban. Apa ghadban? Orang ketika marah. Itu ada orang marah nih. Suami ibu lagi marah-marah, azanin bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata gua kayak mayit ini diazanin gitu. Itu sunnah. Itu karena azan itu adalah bagian daripada zikir itu. Dan juga wa yusannul adzan ma'al iqomah fi udhunil maulud. Disunahkan kita adzan dan iqomah di telinga anak yang baru lahir. Itu. Karena apa? Dia ngapain? Tamrodul jin. Gitu ya. Untuk dijauhkan daripada godaan setan. Kan jadi kalau ada anak lahir diazankan dan diiqomahkan, lam yaduru ummu sibyan, nah gitu ya. Tidak memberikan mudarat kepadanya siapa? Ummu sibyan. Ummu sibyan ibunya anak-anak, maksudnya siapa? Setan. Jadi setan yang suka nggoda anak-anak, azanin. Atau wa khalfal musafir, orang yang akan pergi musafir tuh mau pergi jauh,
Sunnah diazanin, iqomahin. Kalau kita dulu ingat apa? Mau pergi haji, ya. Orang kalau mau pergi haji itu diapain? Diazanin. Sedih buat rasanya kita. Karena apa? Orang pergi haji itu nggak ada jaminan balik lagi. Makanya diazanin, diiqomahin kayak orang mau mati itu. Padahal bukan pergi haji atau pergi umroh doang. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau musafir, mau pergi jauh, itu sunnah diazanin. Itu sunnah tuh azanin. Wa inda inzalil mayit fil qabri, dan juga ketika menurunkan mayit ke dalam kubur itu sunnah diazankan gitu. Jadi jangan dikira itu nggak ada sunnahnya diazankan. Juga ketika apa tuh? Angin kenceng, hujan deres, angin kencang, itu sunnah azan. Saya ingat lu waktu masih kecil, saya bingung pas lagi angin kenceng, kalau saya ngeliatin ada Pak Haji kok azan kan gitu, padahal belum waktu sholat itu. Padahal itu apa? Sunnah hukumnya. Jadi kalau ada huru hara, ada gempa bumi dan lain sebagainya, itu apa? Azan itu sunnah. Ada orang yang lagi bertengkar, marah-marah kan gitu, azanin aja, azanin gitu. Ada orang lagi marah-marah itu azanin, Allahu Akbar, Allah. Apalagi yang azan suaranya enak, dia udah lupa dia tuh sama marahnya tuh. Azanin boleh itu. Tetapi kalau bicara sholat sunnah, ada nggak azan dan iqomah? Nggak ada, karena di sholatin maktubatin nih. Jadi azan itu untuk sholat fardu gitu. Nanti banyak tuh fadilahnya, orang-orang yang mengumandangkan azan itu banyak, luar biasa ya. Ada salah satu hadis Rasulullah itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab fadlul azan. Orang yang suka azan di dunia, kata Nabi, al-muadzinun atwalun nasi a'naqon yaumal qiyamah. Orang yang suka azan di dunia nanti di hari kiamah apa? Atwalun nas. Jadi paling apa? Atwal itu paling tinggi. Ya. A'naqon apanya? Lehernya. Lah kayak bango katanya. Bukan. Maksudnya apa? Allah angkat apanya? Derajatnya. Nanti kelihatan tuh di padang mahsyar yang mana tinggi derajatnya, kalau kelihatan walaupun dia badannya nggak terlalu tinggi, tapi di antara orang yang kumpul di padang mahsyar itu kelihatan dia. Berarti tukang apa dia? Tukang azan. Emang azan ada tukangnya? Dijual. Tukang azan. Artinya yang suka apa? Suka azan tuh. Bahkan kata Nabi juga dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Nasai, bagaimana Rasulullah sebutkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala shaffil muqaddam. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusholluna ala shaffil muqaddam, ya, bersolawat kepada orang-orang yang sholat di shaf yang paling pertama. Ketika sholat tuh, ya, sholawat di sini maksudnya apa? Menurunkan rahmat tuh Allah. Kalau malaikat ngapain? Malaikat mendoakan kepada orang-orang yang sholat di shaf-shaf awal, as-shaffil muqaddam. Makanya dulu waktu zaman Nabi, sahabat ketika ada yang terlambat, lalu dia adanya bukan di shaf yang pertama ketika sholat, andai kata itu shaf pertama dibayar, bisa dijual, dia bayarin tuh. Saking pengennya apa? Sholat di shaf yang paling depan. Kalau kita sekarang apa? Minggir. Oh gitu. Asal udah komat baru dan mengarah pulang duluan. Kan begitu. Datang paling belakang, pulang paling dulu. Sendal orang pada hilang. Itu bukan sholat dia itu, maling kali. Nah ini ternyata malaikat dan Allah dan malaikat ngapain? Allah menurunkan rahmatnya, malaikat berdoa kepada orang yang sholat di shaf awal. Dan juga siapa? Wal muadzinu yughfaru lahu mada sautihi. Dan orang yang azan itu akan diampuni dosanya sampai berapa? Mada sauti, selama dia mengeluarkan suaranya. Wa saddaqahu man sami'ahu min ratbi wa yabisin. Dan membenarkan kepadanya siapa saja yang mendengar, baik itu makhluk Allah min ratbin wa yabisin, yang kering, yang basah. Maksudnya apa? Binatang, tumbuhan, semuanya. Walahu ajru man shalla, dan dia baginya apa? Pahala orang yang sholat. Jadi kalau dia azan, yang datang sholat misalkan ribuan,
pahala orang yang sholat ribuan tadi, kebagian itu orang yang adzan. Makanya pada berebut adzan tuh. Kalau di zaman Nabi emang dikhususkan ya, ditunjuk ya Bilal bin Rabah sebagai muadzinnya Nabi tuh. Jadi mada sautihi, selama dia adzan, selama itu juga diampunin dosanya. Makanya ada orang yang adzan panjang. Ada nggak orang adzan panjang-panjang? Nggak ada, nggak boleh. Adzan panjang-panjang nggak boleh ya Bu. Adzan panjang-panjang, panjang kan nggak boleh. Azan itu apa? Allahu Akbar gitu. Dengan suara yang enak, yang lembut, makhraj hurufnya beneran gitu. Itu selama dia azan diampunin dosanya sama Allah. Makanya kalau azan jangan buru-buru. Ada orang azan buru-buru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Jangan, santai aja. Karena selama dia azan itu apa? Yughfaru, diapain? Diampunin dosanya. Jadi sayang-sayang. Tuh. Apalagi anak-anak kita nih dilatih azan. Itu kalau kita dengerin, ya Allah, dicontohin yang enak-enak itu azan dengan makom bayati. Wah. Ntar ada azan dengan makom sikah. Gitu, ada nahawan dan lain sebagainya. Ya Allah. Kudu penting itu dipelajarin anak-anak kita, kasih tahu biar apa? Enak azan. Azan itu karena apa? Hilang pemberitahuan. Orang kalau adzan enak, semangat sholat. Ini bisa jadi jamaah kita nggak pada semangat sholat di musola atau di masjid. Karena apa? Yang adzan suaranya sumber, gitu. Sumber. Udah sound sistemnya jelek, yang adzan juga suaranya jelek, gitu. Ompong lagi. Iya. Udah gitu ampos lagi. Yang adzan udah tua, ampos gitu. Kalau itu dulu kan orang asal ada lindu katanya, ayah lindu. Lindu boleh juga adzan. Iya. Jangan kayak ayah lindu. Ayah lindu. Ya tetap adzannya mah jadi nggak boleh diganti ya. Lafaz azan itu nggak boleh diganti gitu. Ditambahin boleh nggak? Boleh. Di mana? Di adzan subuh gitu ya. As-shalatu khairum minan naum tuh. Nah itu adzan tuh. Nah sekarang bagian-bagian sholat ditinjau dari segi azan dan iqomah itu ada 4. Jadi walaupun itu sholat fardu, nanti ada yang ada azan doang, ada yang iqomah doang, ada yang kagak ada azan kagak iqomah. Gimana tuh? Nih lihat. Yang pertama, qismun yusannu fihil azan wal iqomah. Sholat yang pertama adalah sholat yang ada azan dan iqomahnya. Lengkap nih, azan juga, iqomah juga. Apa dia? Wahwal maktubatul khamsu wal jumu'ah, yakni sholat yang 5 waktu dan sholat Jumat. Sunnah adzan tuh. Lah pertanyaannya, bagaimana kalau dia sholat sendiri? Adzan nggak? Adzan. Sholat sendiri juga sunnah juga, adzan dan iqomah. Cuman adzannya apa? Pelan-pelan. Khosoh ya, kifayah khosoh namanya, khusus buat dia doang. Membayang sendiri azan pakai speaker. Lo agak ngurup kan gitu ya. Nah, sholat sendiri azan buat dia kan sunnah ya. Sekarang ilatnya apa? Kesunahan azan dan iqomah itu di mana? Di sholat fardu yang 5 waktu. Selama yang dikerjakan itu adalah sholat 5 waktu, sholat fardu yang 5 waktu, maka disunahkan azan. Lalu kalau dia nggak azan bagaimana? Ya nggak apa-apa, kan sunnah. Minimal kadang-kadang kita timbang apa? Qomat doang. Azan sunnah tuh. Sunnah azan. Walaupun sholatnya sendiri gitu. Nanti juga yang kedua, qismun yusannu fihil iqomah dunal azan. Disunahkan iqomah saja tapi kagak azan. Apa itu? Wa huwa idza jama'a bainas sholataini au qada faraido mutawaliyah. Fahuna yu'adzinu lil ula wa yuqimu lil kulli. Ada sholat yang tibang iqomah doang tapi kagak azan. Apa? Sholat jamak. Ngerjain 2 sholat dalam 1 waktu. Ya, sholat yang pertama azan dia tetap. Misalkan dia jamaknya jamak takdim. Ngerjain zuhur ngerjain asar di waktu zuhur.
Ketika dia sholat zuhur, ya adzan. Habis adzan, iqomah. Habis iqomah, sholat zuhur. Ya, habis sholat zuhur, salam-salam, diri lagi tuh. Ngapain? Iqomah doang. Untuk melakukan sholat asar. Tuh. Jadi dia iqomah doang, kagak adzan. Atau mengkodok sholat yang berkesinambungan. Kodok sholat tuh. Misalkan dia pagi-pagi ngerjain kodok sholat. Ngerjainnya semua waktu sholat. Pertama subuh, habis subuh dia kerjain sholat zuhur, habis itu ngerjain sholat asar, lalu maghrib, lalu isya, terus lagi subuh lagi, zuhur, terus dia kodok. Nah itu sunnahnya hanya apa? Iqomah saja, tidak ada adzan. Yang ketiga, kismun yusannu fihi nida'u dunal adzan wal iqomah. Ada sholat yang kagak ada adzan dan iqomahnya, tapi hanya nida. Apa nida? Panggilan. Wa huwa fin nawafili allati tusyra'u fihal jamaah. Yakni sholat sunnah yang disyariatkan dikerjakan secara berjamaah. Ini sunnah apa? An-nida namanya. Seperti kal-idaini, seperti sholat 2 hari raya. Wal khusufaini, dan sholat 2 gerhana. Fayaqulu mathalan li sholatil id, sholatal id rahimakumullah. Gitu ya. As-sholatu sunnatal id jami'atu rahimakumullah. Itu nida namanya. Jadi tidak ada adzan dan tidak ada iqomah. Jadi kalau ada orang sholat fardu, lalu si imam mengatakan as-sholatu jami'ah rahimakumullah, keliru. Karena apa? Yang namanya sholat fardu udah ada adzan dan udah ada iqomah. Nah tadi adzan dan iqomah dikemanain? Jadi nida itu untuk sholat sunnah yang disyariatkan secara berjamaah. Boleh kita ingetin tuh, imam-imam kita ingetin. Jadi kalau udah berdiri mau sholat, si imam jangan as-sholatu jami'ah rahimakumullah, lah keliru. Iya, menghadapin imam. Itu mah sholat sunnah yang disyariatkan secara berjamaah. Tapi kalau sholat fardu, lah kan udah ada nama iqomah. Itu ya. Jadi kalau misalkan saya jadi muadzinnya, lah saya ngambek itu. Lah bakal apa adzan, bakal apa iqomah, kalau dia ngapain? Nida lagi. Nah, ini banyak juga nih imam-imam kita keliru tuh. Ingetin. Walaupun itu tidak merusak daripada sholatnya, tapi bicara tentang ini ada apanya? Ada kaifiatnya. Ada adabnya. Ada juga si imam kalau ngadepin si makmum ketika mau sholat, ngapain dia? Ngelurusin shaf. Bukan ngajak sholat berjamaah, kan udah tadi dengan apa? Adzan dan dengan iqomah. Tuh banyak juga. Kemarin saya sholat subuh tuh di mana, di Krukut ada kuliah subuh ya, saya disuruh ngisi ya, imamnya ya pas mau mulai sholat as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Nah ya udah pas kuliah subuh saya bahas aja itu. Maksudnya bukan buat menjatuhin imam, bukan, kita ngasih tahu, kita informasiin bahwasanya sholat itu yang bicara tentang ada azan sama iqomah ada 4. Yang pertama ada azan dan iqomahnya, yang kedua ada iqomah doang tapi kagak ada azan, lalu yang ketiga enggak ada azan kagak ada iqomah. Itu dia sholat sunnah yang disyariatkan secara berjamaah. Kayak tarawih tuh. Kan ada siapa namanya? Bilal. Atau kalau kita munadi namanya, munadi, orang yang memanggil. Ya kan makanya disebutnya nida sini. Nida itu apa? Panggilan. As-sholatu sunnatu tarawih rakatain jami'ah rahimakumullah. Sholatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diri dah tuh. Ya ibaratnya nida itu ibaratnya apa? Kayak apa dia? Panggilan. Kayak kenik. Ya. Gitu ya. Makanya kalau lagi sholat tarawih itu kan supir bagaimana kan? Ini kalau keneknya, woi, ngebut dia. Ya. Kalau munadinya sholat tarawih, as-salatu sunnatat tarawih rahimakumullah. Imamnya juga Allahu Akbar. Subuh baru udah sembahyang tarawih kan. Ada begitu ya. Jadi nida ibaratnya kayak apa?
kayak kenek gitu ya, kayak temer gitu, manggil-manggil gitu. Jadi sholat yang kagak ada azan, yang kagak ada iqomahnya adalah sholat sunnah yang disyariatkan dilakukan secara berjamaah. Nida namanya tuh ya, panggilan. Seperti sholat id, ya sholat id itu kan ada Bilal ya. Bisa kan kita asal mau sholat id Bilal dulu tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang gitu. As-salatu sunnatu idil fitri rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Ingat ya? Ingat apa? Lebaran. Ingat lebaran. Aku kalau denger itu ingat lebaran katanya. Kapan ya lebaran lagi katanya? Puasa dulu. Tuh, jadi sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah, enggak ada azan, enggak ada iqomah, adanya nida. Lalu yang keempat, kismun la yusannu fihil adzan walal iqomah walan nida. Yang keempat adalah bagian daripada sholat yang tidak ada azan, tidak ada iqomah, tidak ada nida juga. Apa dia? Wa huwa fin nawafilil lati la tusyra'u fihal jamaah, yakni sholat sunnah yang tidak disyariatkan secara berjamaah. Seperti apa? Kadduha warrawatib, seperti sholat sunnah duha dan sholat sunnah rawatib. Apa sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Itu tidak disyariatkan berjamaah. Makanya nggak ada apa? Nggak ada azan, nggak ada iqomah, nggak ada nida. Gilokan dia mau sholat duha sendirian, as-sholatu jami'ah rahimakumullah, medi yang diajakin gitu. Nggak ada. Jadi nggak ada azan, nggak ada iqomah, dan juga tidak ada nida di sana. Ya, kalau sholat jenazah bagaimana? Dia masuknya apa? Sholat jenazah itu masuknya fardu kifayah, bukan sholat fardu yang sifatnya ain. Jadi kalau fardu ain yang ada tadi yang 5 waktu, adzan, iqomah. Lalu apakah dia ada nida? Ada. Disunahkan juga tuh. Boleh. Ya, as-sholatul janazah rahimakumullah, gitu boleh. Ajak tuh si imam. Andai kata tidak pun nggak jadi masalah. Tapi untuk ngapain? Memfokuskan jamaah itu diajak dengan ngapain? As-sholatul janazah jami'atu rahimakumullah. Itu pakai nida. Boleh tuh, boleh. Itu sholat jenazah. Sekarang tanya sang imam itu memberikan waktu untuk jangan sampai makmum ini ragu-ragu, itu boleh nggak jangan mengajak? Boleh. Mati. Baterainya habis. Misalkan dia mau sholat apa? Jenazah. Mau sholat jenazah. Terus? Kan kebanyakan makmum nggak tahu itu anu-anunya. Dia terangkan gitu. Boleh. Iya. Jadi afdol gitu. Kita orang mau sholat jenazah nih. Ya. Karena sholat jenazah kan jarang-jarang ya. Iya. Jarang-jarang nggak? Kan sholat jenazah kalau ada mayit doang. Lah iya. Kalau kagak ada orang mati, kagak ada sholat jenazah kita. Kan karena jarang-jarang kita lakukan, bisa jadi ada orang yang lupa tertib urutannya kan gitu. Misalkan dia udah berdiri di depan si imam untuk melaksanakan sholat jenazah, lalu dia ngingetin, hadirin jamaah sekalian, kita sholat jenazah 4 kali takbir. 4 kali takbir, bukan 4 rakaat. 4 kali takbir. Takbir yang pertama, nanti habis takbir kita baca Al-Fatihah. Habis takbir yang kedua kita baca sholawat. Takbir yang ketiga doa kepada si mayit. Lalu takbir yang keempat doa lagi kepada si mayit. Udah habis itu salam. Itu ngingetin, boleh, justru lebih bagus. Itu karena bisa jadi ada orang yang apa? Lupa ya, karena jarang-jarang gitu. Dia bilang, ini habis takbir baca apa ya? Gitu. Juga ngingetin juga, ini mayitnya adalah laki-laki. Nanti niatnya bagaimana? Ya, usolli ala hadzal mayyiti gitu. Ini mayitnya perempuan. Usolli ala hadhil maytati. Ini mayitnya bencong. Ada enggak? Ada. Khunsa ada dalam fikih, khunsa muskil.
Tapi kalau banci kaleng, ya lihat dia asalnya laki atau perempuan. Kalau sekarang kan banci kaleng ya, bukan khunta. Ya, orang laki jadi perempuan atau perempuan jadi laki kan gitu. Kasih tahu. Itu boleh tuh. Untuk ngapain? Mengingatkan jamaah. Gitu ya. Adapun hukum adzan dan iqamah adalah sunnah muakkadah. Itu di dalam sholat Jumat dan di dalam sholat fardu. Itu. Jadi di sini disebutnya bahwasanya adzan itu adalah hukumnya sunnah muakkadah. Lalu ketika dia adzan mesti memenuhi syarat dong, kan gitu. Kalau kagak memenuhi syarat bagaimana? Nah, syarat sahnya adzan dan iqamah itu ada 6. Syarat sah adzan ada 6. Yang pertama, al-muwalatu baina kalimatani. Gitu. Jadi mualah baina kalimatiha urfan. Mualah itu artinya berkesinambungan antara kalimat dengan kalimat yang lain. Artinya satu kalimat dengan kalimat selanjutnya itu nggak berkesinambung. Nah, gitu. Jangan ada jeda. Allahu akbar, Allahu akbar. Ngopi dulu. Lama gitu. Nggak boleh. Kecuali memang ada udzur. Gitu ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Kesempatan. Batuk mulu. Lalu lanjutin boleh. Yang kedua, tertib. Berurutan tuh. Jangan ngacak. Allahu akbar, Allahu akbar. Hayya 'alas shalah. Lah, enggak tertib namanya. Itu berurutan, tertib. Lalu yang ketiga, dukhulul waqti. Masuk waktu, gitu ya. Jadi syarat sahnya adzan adalah masuk waktu, kecuali di dalam satu sholat, yaitu ya fayasihul adzan laha qabla dukhulil waqti. Sah dia sholat sebelum masuk waktu. Di mana? Huwal adzanul awal di sholati subhi, yaitu adzan yang pertama di sholat subuh, gitu ya. Waktuhu ba'da muntasofil lail wal abdalu ma'a dukhuli waqti sahar. Boleh tuh. Kalau di sono kan gitu ya. Iya. Kalau di haram kita dengar adzan yang pertama belum masuk waktu tuh. Untuk ngapain? Bangunin. Ya, untuk mempersiapkan orang untuk sholat subuh, adzan tuh. Itu namanya adzan yang dilakukan sebelum masuk waktu subuh. Boleh. Walaupun ada syarat adzan itu mesti masuk waktu, tapi belum masuk waktunya boleh nggak? Boleh. Itu apa? Subuh, adzan subuh. Di sini bisa nggak kita lakukan? Boleh aja kalau ada kesepakatan. Bisa di musola kita terapin adzan 2 kali sholat subuh. Adzan yang pertama bakal bangunin, adzan yang kedua masuk waktu. Tapi kalau itu nggak uruf, nggak usah dilakukan. Jadi bisa apa? Timbul masalah. Orang udah adzan setengah 4 udah adzan katanya. Belum subuh dia udah adzan. Padahal itu adalah adzan untuk ngapain? Bangunin gitu. Kalau nggak sepakat ya nggak usah gitu. Dan juga yang keempat, kaunuha min wahidin. Ya, keadaan keduanya itu dari yang satu. Memang afdolnya itu apa? Dia yang adzan, dia yang qomat. Itu ya. Afdol itu. Ya, adzan dan iqamah. Adzan dia, qomat dia tuh. Bagi-bagi ini mah. Lu adzan ntar gua qomat. Gitu. Ntar gua gulung karpet lah. Gitu. Adzan dan iqamah tuh. Lalu yang kelima, ayyakuna bil arabiyah. Mesti dengan menggunakan bahasa Arab. Adzan pakai bahasa Indonesia bahaya itu ya. Pakai artinya lo berantakan. Jadi adzan itu mesti apa? Berbahasa Arab. Dan juga yang terakhir, syarat sah adzan itu al-jahru bihima idza kana li jama'atin. Adzannya dengan apa? Suara yang nyaring, jahar. Jika sholatnya itu untuk berjamaah karena manggil orang itu. Jadi kalau misalkan dia sendirian, adzannya bagaimana? Ya jangan jahar, cukup dia sendiri yang dengar. Kan tadi kesunahan adzan bukan hanya sholat berjamaah, sholat sendiri pun kalau itu sholat fardu maka sunnah adzan. Jadi kalau buat sendirian ya udah cukup dia buat sendiri aja, dia dengar gitu. Jadi nggak ada syarat untuk diperdengarkan kepada banyak orang.
Lalu itu syarat sah adzan. Sekarang syarat muadzinnya nih, orang yang adzan mestilah dia memenuhi syarat. Ada 4 orang yang mesti adzan itu memenuhi syarat. Yang pertama al-Islam, orang Islam. Fala yasihu min kafirin au murtadin, maka enggak sah yang adzan itu orang kafir atau orang yang murtad. Enggak sah tuh. Misalkan ada orang di luar Islam, suaranya bagus banget, kita suruh adzan, boleh nggak? Nggak boleh, kagak memenuhi syarat. Karena syarat muadzin itu Islam. Walaupun ada orang di luar Islam suaranya cakep banget, ya jangan adzan dia, kagak boleh. Gitu. Kan banyak tuh penyanyi di luar Islam suaranya bagus kan, pas disuruh adzan dia bagus, kita suruh adzan dia lah, jangan. Gitu. Lalu yang kedua tamyiz. Apa? Fala yasihu mimman la tamyiza lahu kas-sabi ghairil mumayyizi wal junun was sakran. Enggak boleh apa? Yang adzan itu tidak sah kalau dia belum tamyiz. Apa tamyiz? Anak-anak yang sudah mau beranjak masuk akil balik. Artinya apa? Dia sudah bisa apa-apa sendiri. Ya, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk itu. Walaupun dia belum akil balik, tapi dia udah tamyiz, boleh dia adzan. Anak-anak tuh buat ngelatih juga dia. Anak-anak segini nih, tong, adzan tong. Apalagi suaranya dia bagus, makhrajnya bagus. Tapi dia belum apa? Belum akil balik, boleh nggak? Boleh. Yang penting udah tamyiz. Tamyiz itu apa? Sudah bisa melakukan apa-apa sendiri. Itu. Jadi jangan diomelin. Kadang di musola adzan ada bocah adzan diomelin, nama yang punya musola. Jangan lagi-lagi tong adzan, besok mic-nya diumpetin. Oh gitu. Jangan. Justru anak-anak kita dilatih kita. Ayo adzan yang suaranya bagus. Latihan adzan, mental dan sebagainya dilatih tuh. Kalau sekarang mah langka kali ya? Langka lomba adzan. Saya ingat dulu waktu masih kecil, pasti itu di Cinere acara apa aja pasti lomba adzan. Muludan, Isra Mi'raj, Muharram, sampai 17-an itu lomba adzan. Saya ingat waktu masih madrasah, saya ke setiap ada lomba adzan saya ngikut. Tapi anehnya nggak pernah menang. Gitu. Emang suaranya jelek kali ya. Nggak pernah menang itu saya. Kadang-kadang nggak boleh lagi. Nggak boleh, jangan. Justru malah jadi syiar tuh. Justru daripada lomba-lomba yang lain, 17 Agustus nih, daripada lomba-lomba balap karung, apa makan karung kali apa. Mendingan dia lomba apa? Lomba adzan. Boleh tuh apa. Kita cari bibit. Wah, ini kayaknya bagus nih. Besok kita latih lagi biar supaya berkembang bagus lomba adzan. Saya ingat dulu terakhir ngikut lomba adzan juara 3 doang tuh udah. Abis itu ya kagak lagi, jadi berhenti dah ngikut lomba, kalah mulu gitu. Itu dia belum hitam tapi udah boleh, nggak apa-apa. Itu hanya kan bagiannya di sini adalah bukan bicara khitan atau tidak, tapi bicaranya tamyiz. Ya, tamyiz itu anak-anak yang sudah pada mandiri, yang udah bisa melakukan apa-apa sendiri, dia udah bisa memilih kan gitu, mana yang baik, mana yang buruk, itu tamyiz. Walaupun belum akil balik, boleh tuh ada anak kecil suaranya bagus gitu ya. Enak didengar ya. Harus berwudu juga ya? Iya? Harus berwudu juga. Iya, sunnah itu, sunnah aja. Lalu yang ketiga adzukurah, yang adzan itu adalah laki-laki. Fala yasihu min unsa, maka tidak sah yang adzan itu adalah perempuan. Karena adzan itu yustahabbu istima'uhu, yang nama adzan itu disunahkan didengar oleh banyak orang. Jadi kalau orang perempuan, kalau dalam mazhab Syafi'i itu bisa jadi aurat perempuan suaranya. Makanya yang adzan orang laki, perempuan kagak boleh. Au khunsa, atau banci kagak boleh adzan. Kan gitu. Bikhilafil iqomah, kecuali iqomah. Orang perempuan boleh iqomah, tapi turu-turu dia. Itu ya. Nah, enggak usah adzan ya, iqomah aja. Nafsiha li nafsihima awi li jamaatin nisa. Jamaahnya turu-turu apa? Perempuan. Qomat enggak? Iqomah dia. Itu tapi enggak usah adzan, iqomah dah. Boleh. Dan yang keempat, syarat muadzin itu apa?
ayyakuna arifan bidukhulil waqti. Dia tahu bahwasanya udah masuk waktu. Jadi memang dia azan pada waktunya tuh. Lalu kalau anak-anak gimana? Ya kasih tahu. Udah masuk belum? Udah, ayo azan tuh. Adapun sunnah-sunnah azan, kalau tadi berkenaan dengan syarat sahnya azan dan syarat muadzinnya. Kalau ini apa? Sunnahnya. Sunnah azan apa? Yang pertama tartil. Sunnah tuh. Ai yata'ani fihi bi ayat ma baina kulli takbirataini fi nafsin wahidah wal baqi kullu kalimatin fi nafsin wahidah. Ya Allahu Akbar. Emang yang afdal begitu? Kan ada juga yang diapain? Diwasol ya. Allahu Akbar kan gitu. Boleh juga, nggak apa-apa. Ada dua pendapat kan gitu ya. Emang yang bagus Allahu Akbar. Nah, jadi tartil tuh ya. Allahu Akbar. Lalu apa? Raf'us saut. Suaranya nyaring. Likai yakuna ablaghu fil a'lam. Jadi memang itu harus didengar ya. Kalau sekarang mah udah ada speaker gitu ya. Kalau dulu azan mana naik. Menara masjid kita dulu itu kenapa ada menaranya dulu azannya naik ya. Naik ke atas itu. Dulu mah kedengeran ya kemana-mana. Emang belum ada banyak rumah. Masih banyak lapangan dan gitu kedengeran. Dari jarak jauh juga kedengeran tuh azan. Kalau sekarang nggak mesti lagi naik ke atas. Gitu, azan udah ada apa? Speaker ya, gitu. Jadi udah apa namanya? Udah ada teknologi yang ngapain? Memudahkan kita azan itu terdengar oleh orang banyak. Tapi masih banyak Bu. Orang sono haram pakai speaker. Ada itu. Pokoknya speaker haram. Kalau boleh gitu. Ya biarin dah kan gitu. Dan juga termasuk di dalamnya adalah taswib fi adzanil fajri. Taswib itu as-salatu khairum minan naum. Itu taswib namanya, kalimat taswib. Itu makna zalika annas-salata khairum minan naum. Bahwa sesungguhnya salat itu lebih baik daripada tidur. Itu kalimat taswib namanya. Jadi kalau misalkan dia lupa baca itu di salat di adzan subuh bagaimana ya, enggak masalah. Ada sunnah doang. Gitu. Ya salatu khairum minan naum gitu. Lalu tarji, apa tarji? Huwal ityanu bisyahadataini sirran qabla al-ityani bihima jahran. Jadi kalau syahadat itu dia syahadat dulu sir. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada ityan. Ya, dia dirinya dulu baru ngajak orang. Itu sunnah begitu. Lalu wad'ul muadzin isba'ainil musabbihataini fi udhunih. Naruh tangan di sini tuh. Sunnah tuh. Ya. Meletakkan jarinya itu di mana? Di telinga itu. Sunnah tuh. Ada orang adzan begini, boleh enggak? Ya boleh aja. Karena begini sunnah. Itu adzan sunnah itu. Lalu nengok al-iltifatu inda hay'alataini fil adzan wal iqamah. Ketika hayya 'alas shalah kemana? Ke kanan. Nah, dan juga hayya 'alal falah kemana? Ke kiri. Itu sunnah. Hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah gitu ya, ke kanan. Hayya 'alas shalah, ke kanan lagi. Ntar hayya 'alal falah baru ke kiri. Bagaimana dengan iqamah? Sama juga. Ketika iqamah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Makanya kalau iqamah juga jangan buru-buru juga gitu. Walaupun iqamah itu cenderung lebih cepat dibandingkan azan, tapi jangan cepat-cepat banget. Ada orang iqamah Allahu akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah gitu. Dan sunnah juga tetap tuh diwakaf ya, jangan disambung. Kadang-kadang kita kan iqamah gitu. Qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Jangan. Afdalnya Pak, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Diwakaf afdalnya. Ada yang disambung tuh ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah.
Ada yang qad qamatis sholatu, qad qamatis sholat. Boleh aja memang di wasal, tapi afdalnya adalah di waqaf. Tuh. Jadi jangan buru-buru. Karena apa? Dalam azan dan iqamah ada iltifat. Ngapain? Nengok. Ini azan iqamah cepet-cepet banget. Lokbar. Subhanallah. Apa lokbar gitu. Saking cepatnya, begitu bukan Allahu Akbar itu. Lalu al-ijabatu minal mustami fil adzan wal iqamah. Itu sunnah menjawab adzan dan iqamah walau min junubin, sekalipun dia lagi junub, lagi punya hadas besar. Ini ibu-ibu lagi punya hadas besar, lalu ada adzan, sunnah Bu tetap dijawab. Gitu ya, walau min junubin, sekalipun dia dalam keadaan junub. Yang namanya jawab azan itu hukumnya sunnah. Ibdalu hayalati bil hauqalah lil mujib. Ya, adapun di dalam hayal shalah dan hayal falah, orang yang menjawab bukan hayal shalah hayal falah tapi apa? La haula wala quwata illa hauqalah tuh. Dan juga menjawab ketika taswib, as-salatu khairum minan naum, sadaqta wa bararta wa bil haqqi natakta wa ana dzalika minasy syahidin. Itu juga taswib juga jangan panjang-panjang tuh. Kadang-kadang kita taswib panjang, salah. Kan yang belajar qiraah itu ya, yang mananya panjang itu kan mad arid li sukun. Panjang ya, mad arid li sukun panjang. Bisa 2, bisa 4, bisa 6. Gitu. Karena sampai 2 alif setengah sampai 3 alif kan? Itu kalau mad arid li sukun. Kalau madlin berapa? 2. As-salatu khairum minan naum. Itu mad arid li sukun apa? Madlin. Jadi kalau ada yang azan as-salatu khairum minan naum, ya tidurnya panjang, orang mungkinan tidur. Salat lebih baik daripada tidur. Ya, tidur orang gitu. Itu. Ya kan? Begitu kan? Kadang-kadang orang azan as-salatu khairum minan naum. Dari kaidah membaca aja udah salah gitu, taswib tuh. Dan juga berdoa tuh setelah selesai daripada azan. Azan tuh berdoa itu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Itu udah umum dah itu doa. Itu sunnah tuh baca gitu. Itu ada kesunahan gitu. Iya. Pokoknya hakikatnya walaupun kita dalam keadaan junub sekalipun, kalau dia dengar azan maka apa? Jawab tuh. Dan juga sunnah iqamah itu khafdus sauti bi aqalla min sautil azan. Iqamah itu sunnahnya suaranya lebih apa? Lebih rendah daripada azan. Karena ketika azan dia masih manggil orang. Tapi ketika iqamah, orang yang di dalam masjid diajak untuk sholat. Dan kita kadang-kadang azan sama iqamah suaranya sama ya, nggak apa-apa. Tapi memang sunnahnya khafdus saut, ya suaranya lebih perlahan tuh. Lalu al-idraj fala yata'anakal adzan. Iqamah itu lebih apa? Lebih singkat, lebih cepat dibandingkan adzan. Dan juga antakuna fi ghairi maudhi'il adzan. Sunnahnya iqamah itu di tempat bukan di adzan. Jadi kalau masjid kita adzan di belakang, iqamah di depan. Itu menandakan bahwasanya apa? Salat itu akan segera dilaksanakan, dimulai. Makanya iqamah lebih ke depan, dibedain tuh tempatnya antara adzan dengan iqamah itu. Dan juga sunnah nih bagi siapa? Bagi orang yang adzan atau thaharah tuh alal hadatsaini. Jadi sunnah toharoh, sunnah aja tuh. Lalu dia azan tanpa berwudu bagaimana? Makruh. Nggak punya wudu dia azan, makruh tuh. Afdalnya apa? Wudu. Istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Azan tuh ngadep kiblat. Lalu apa? Asyiwak. Siwak dulu, bersihin mulut dulu.
Iya. Habis maghrib yasinan, terus makan nasi uduk. Habis makan nasi uduk langsung azan. Habis itu mik penuh sama nasi kan gitu. Ya sunnah ngapain ya? Bersihin mulut dulu, ansiwak. Iya. Ayyakuna qa'iman. Orang yang azan itu apa? Berdiri itu, diri. Duduk boleh nggak? Kalau ada uzur boleh, dia nggak bisa diri, duduk gitu. Nah ini juga penting nih. Yang namanya azan sunnahnya apa? Ayyakuna hasanas saud. Orang yang azan itu yang suaranya bagus. Jadi yang suaranya jelek boleh azan nggak? Boleh. Cuman kata Abdul, yang Abdul yang suaranya bagus. Pilih itu mesti, karena jadi syiar. Orang jadi kagak semangat membayang gara-gara apa? Yang azan suaranya jelek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah gitu makhrajnya salah lagi. Ada orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru jangan dipanjangin. Kan beda artinya kemarin ya. Iya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau ada Allahu Akbar ya. Salah lagi makhrajnya. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang komat begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Mentang panjang semuanya. Itu jangan. Dan juga suaranya apa? Bagus. Yang bagus-bagus tuh. Makanya kenapa Nabi milih Bilal? Kan ada sahabat Nabi yang utama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kenapa nggak disuruh azan? Kenapa Bilal yang disuruh azan? Karena apa? Bilal itu suaranya bagus. Jadi kita sebagai syiar di tempat kita begitu, pilih muadzin yang suaranya apa? Bagus. Karena jadi syiar tuh. Jadi yang suaranya jelek tahu diri dah. Kalau usah azan, megel-megelin doang. Itu makanya speaker cepet rusak ngapa emang? Iya, udah suaranya nyaring, mic ditompo. Itu suara jelek lah, mungkinan rusak tuh speaker. Itu masjid musola sebulan bisa 3 kali nyerpis sound system tuh. Dan juga ayyakuna adlan, adalah orang yang adil. Yang adil itu apa? Muadzin itu dia jadi muadzin bukan hanya di masjid atau di musola, di masyarakat juga dia seorang muadzin. Jadi mesti apa? Mesti adil. Artinya apa? Ya dia jaga diri. Iya, muru'ah, jaga sikap. Kan gitu kan kagak enak banget ya. Sari-sarinya dia azan di masjid, musola, pas ketemu lagi nyawer. Bagaimana kira-kira? Lagi nyawer. Lah itu kan dia biasa azan itu kan begitu ya. Kurang bagus, memang enggak adil namanya. Kudu adil gitu. Ayyakuna aminan. Nah, termasuk orang yang jujur, dipercaya, bagus gitu ya. Itu siqah dia. Di hadapan manusia dia termasuk orang-orang yang baik gitu. Itu yang dipilih menjadi muadzin gitu. Ayyakuna muhtasiban liwajhillah gitu. Senantiasa dia azan memang karena apa? Karena Allah dia azan. Tuh, ikhlas karena Allah gitu. Ayyakuna bikurbil masjid ya. Keadaannya bikurbil masjid ya. Jadi orang yang terdekat dari apa? Dari masjid tuh yang afdolnya, karena memang hakikatnya dia ketika masuk waktu kan sigrah untuk azan gitu. Dan juga tarku raddis salam, tidak menjawab salam kalau lagi azan. Itu lagi azan ada orang assalamualaikum dia jawab gitu. Tarkul masyifih, dan juga jangan jalan-jalan lagi azan, jalan-jalan gitu. Afdolnya begitu. Dan juga ada yang makruh ketika azan, apa? At-tamtid ay at-tamdid, terlalu panjang, kepanjangan juga jadi makruh juga tuh. Pendek makruh, kepanjangan juga makruh. Mentang-mentang napasnya panjang buat azan juga. Lalu al-kalamu asna'ahu li ghairi maslahah, berkata-kata di tengah-tengah azan tanpa adanya uzur
Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. AC nyalain AC. Jangan lagi azan lo gitu. Kaunuhu qaidan aw raqiban ilal musafir. Atau dia azan dalam keadaan duduk, makruh kalau nggak ada udurnya tuh. Kalau dia jalan bagaimana? Raqiban, mengendarai sesuatu ya. Kalau dia dalam keadaan musafir ya boleh aja, dari musafir dalam perjalanan naik kendaraan dia azan gitu. Lalu makruh juga nih al-khuruju minal masjid ba'dal azan sawaun muadzin aw ghairu ila lihajatin. Itu ada orang habis azan keluar masjid, jangan, kecuali ada udzur, ada hajat boleh. Kalau nggak ada jangan, habis azan tuh dimakruhkan kita keluar dari masjid atau dari mushola, tetap di dalam gitu. Ayyakuna muttajihan li ghairil kiblah, ya azan kagak menghadap kiblat, ya itu makruh saja. Atau kaunuhu fasiqan, yang azan itu adalah orang fasik gitu ya, orang fasik, maka dia apa? Makruh itu azan. Orang fasik orang apa sih? Orang fasik itu STMJ. Apa STMJ? Sholat terus, maksiat jalan. Nah gitu. Kalau di masjid mah dia azan, cuman kalau ada dangdut dia nyawer, kan gitu. Itu namanya fasik dia. Fasik pakai qaf ya, fasik. Ya. Jadi kalau yang begitu nggak usah dijadiin muadzin dia. Jadi mesti apa? Dia mesti orang yang terpercaya gitu. Atau orang yang azan dalam keadaan junub atau berhadas, makruh dia, makruh doang kan gitu ya, kecuali memang apa namanya dia berhadas di tengah perjalanan azan gitu ya. Illa idza ahdatsa asna'al adzani fayutimmuhu. Lalu kalau dia lagi azan lalu berhadas, bagaimana? Ya sempurnakan azannya. Hayya 'alas shalah, saking nahan napasnya, hayya 'alas shalah, kentut dia. Bagaimana? Terusin azannya. Lalu hayya 'alas shalah, dia batal, dia wudu dulu. Terusin, jangan. Jadi ketika dia berhadas di tengah-tengah azan, maka sempurnakan azannya boleh. Itu baru selesaikan azannya, nggak apa-apa. Itulah yang termasuk ya hal-hal yang apa namanya sunnah sebelum sholat, yaitu adalah azan. Dan azan pun harus memenuhi syarat, dan beberapa sunnah-sunnahnya mesti dibawa tuh. Kadang-kadang kita nganggap remeh, padahal azan itu punya kedudukan yang luar biasa. Bahkan Nabi puji ya orang-orang yang suka azan. Nanti di hari kiamat dia akan apa? Punya derajat yang tinggi gitu. Allah angkat derajatnya, bahkan diampunin dosa-dosanya itu. Itulah mungkin pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah nanti kita sambung minggu depan, kita akan bahas, masih bicara tentang sunnah-sunnah sholat yang hayat nanti ya, yang masuk di dalam pekerjaan sholat itu sendiri. Karena memang nanti biar kita tahu membedakan mana bicara sholat apa yang sunnah, yang mana yang abad, mana yang hayat. Itu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu.